Puluhan tahun yang lalu, Jalan Siak adalah jalan penting bagi pemerintah kolonial Belanda di Bagan Siapi-api. Tempat penting itu adalah sebuah tempat pengolahan air yang dikenal dengan sebutan waterleading. Berdiri kokoh hingga hari ini, masih lengkap sebagaimana saat dibangun dahulu. Menyimpan banyak cerita sejarah di baliknya, juga menyimpan banyak kejadian-kejadian masa lalu. Karena semua erat tersimpan, bahkan sudah tidak ada lagi yang peduli hingga hari ini. Sepertinya tempat ini hanya menanti waktu untuk dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita FM. Kali ini kami berada di Kota Bagan Siapi-api, di sebuah tempat yang dulunya adalah pusat logistik penyediaan air dari pasukan Belanda, dikenal dengan waterleading pada saat itu. Sekarang tempat ini masih utuh berada di sini. Hanya tinggal sepenggal cerita sejarah saja. Kami ingin bercerita, menyampaikan barangkali ada manfaatnya cerita kami kali ini. Bersama kami sore hari ini hadir Pak RW, Pak Suherman ya Pak. Ya. Selamat sore Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di sebelahnya Pak Sulaiman yang kebetulan diberi kepercayaan untuk menjaga tempat ini. Iya Pak? Ya. Bapak jaga sejak kapan? Penggantinya baru 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya mohon maaf, kami berada di pinggir jalan, kebetulan di pos atau rumah yang memang disediakan untuk penjaganya. Tepat berada persis di tepian gang, anak-anak ramai main meriam apa segala macam, seperti di tempat perang aja Pak. Cuman mudah-mudahan suara kami cukup terdengar jelas. Udah 3 tahun Pak? Iya. 3 tahun. Kalau tempatan, masalah tempat tinggal mungkin Bapak asli sini memang? Asli. Asli di sini. Ya, Bapak juga? Iya. Bapak rumahnya di mana Pak? Di Posyandu kemarin. Oh, di Posyandu, persis di belakang itu. Baik Pak, terima kasih menyediakan waktu. Ya mungkin tidak banyak yang mau ceritakan ini Pak ya. Orang yang mau bercerita ini pertama karena mungkin memang tidak tahu, tapi sulit juga untuk menggerakkan hati mau bercerita untuk hal-hal seperti ini. Kita bercerita kepada orang-orang yang tertarik, hatinya bersih, biasanya orang-orang suka sejarahnya. Kami saat ini memang berada di belakang waterleading. Waterleading dengan bahasa Belanda artinya pipa air. Waterleading itu pipa air artinya. Dibangun tahun kapan Pak? Tahun 1924. Tahun 1924? Iya. Bulan, tanggalnya? Nggak ada tanggal. Dari Pak Sulaiman? Bulan 11. Bulan 11 ya? Bulan 11 tahun 1924. Katanya kemarin ada ini Pak, ada prasastinya. Kemarin kami cek, kenapa enggak ada lagi. Kemana itu? Ya hancur dah. Hancur. Dari besi atau semen? Papan. Oh, papan. Ya wajar. Tahun 1924. Berarti secara turun-temurun Pak Leman, Pak RW mendengar cerita ini. Iya. Nah, Ini mungkin hutan waktu itu Pak ya. Apa yang Bapak ketahui dan apa yang ingin Bapak ceritakan tentang waterleading? difungsikan untuk Air minum. air minum. Untuk air minum. Air minum. Dia untuk semua orang atau hanya khusus orang Belanda? Semua. Untuk semua orang? Ke kota juga. Ke kota. Dialihkan. Berarti ini pernah berfungsi dan berhasil?
Iya, pernah. Berfungsi dan berhasil. Memang air bersih ke kota masuk. Bersih. Airnya didapat dari mana, Pak? Dari sungai apa? Bepak. Mekuan lah. Jadi sumber airnya air galian. Iya. Iya. Memang digali pakai apa galinya dulu, Pak? Kan dulu sih Menurut cerita-cerita itu digali pakai apa? Memang ada alatnya. pakai beku juga. Beko yang mungkin yang model tali-tali itu yang kita tarik-tarik itu. Jadi saya sempat terkejut kemarin waktu menerbangkan drone. Ini kan seperti padang rumput, Pak. Nah, ya. Ternyata setelah kita bercerita tadi, ini tadi yang diarahkan dari bypass ya, Pak. Ini tembus ke iya. bypass. Ya. Ditarik kemari untuk ke kota. Ke kota. Kota untuk. Berfungsi semua masyarakat di sini juga. Iya. Kabar-kabarnya waktu itu enggak ada banjir, Pak. Enggak. Enggak ada. Kemudian datang tahun 50 berapa itu? 2. Tahun 52 baru terjadi banjir. Banjir. Waktu itu masih berfungsi nih, Pak? Masih. 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 Banjir dalam akibatnya apa itu? Sungai apa lah? Tumpat mungkin. Oh, dia masih berfungsi, tapi sini sudah tertutup. Iya, tertutup. Nah, ke Pak ini, yang Pak Leman. Ah. Ini kan banyak kita lihat bangunan nih, Pak. Yang aslinya yang mana saja nih? Itu tangki tinggi 2. Tangki tinggi 2. Itu di bawah pokok kelapa ada sumur 1. Di bawah pohon kelapa ini Ada sumur 1 itu. ada sumur. Heeh. Yang bulat tuh. Nah, itu meninggal juga itu. Depan ya. Sama yang depan 2 tangki yang bulat tuh. Sama yang 2 bawah itu segi 4 bak air tuh. Sampai rumah itu. Tuh. Ya. Tinggal 8 biji bangun. Tempat Bapak bermain lah dulu mungkin nih sambil mendengar-dengar ceritanya. Iya. Untuk Pak Hermanto. Pak Hermanto mungkin lebih tua dari Pak Leman mungkin. Ini tempat bermain Bapak juga dulu. Iya. Bapak melihatnya berfungsi waktu itu orang kita yang mengungsikan atau masih ada orang dari Belanda tinggal di sini? Ada orang kita. Orang kita. Masih ingat Bapak bersihnya airnya macam mana tuh? Memang bersih? Bersih ya. Bersih kayak air hujan. Iya, Pak. Iya. Kenapa tidak difungsikan lagi? Karena pengiriman obat nih lah. Mulai tidak aktifnya itu tahun kapan, Pak? Udah aktif 83. Tahun 83. Karena yang Bapak bilang tadi, kelangkaan obat itu. Iya. Sehingga secara tidak kita sadari matilah PDAM di wilayah Rokan Hilir. Iya. Bahkan Sapi-Api. Satu itu karena sumur-sumur bor ini udah banyak masuk kan. Ya. Maka air itu mati. Tapi bagaimanapun Pak, sumur bor yang ada di Bagan ini kan licin. Iya. Nggak enak. Kalau ini kemarin airnya licin. Licin. Licin juga? Iya. Sama? Sama. Oh, licin juga. Kalau air yang dari sumur bor itu digali ratusan meter diambil. Kadang-kadang air sabun itu enggak ini. Nggak lengket. Lengket ya. Enggak ini enggak selesai. Enggak selesai mandinya tuh kayak masih ada Ya. gitu kan. Nah, sementara kalau ini Bapak bilang tadi seperti air hujan. Ya airnya putih. Oh, tapi licinnya sama. Licin sama. Pakai obat semua kan. Dari sini ke Bepak orang-orang di sini kan bilang Bepak. Iya, iya. Dari sini ke Bepak ada 1,5 kilo mungkin. 1,5. 1,5 kilo. Jalan ini udah ada dulu. Jalan memang ada. Tapi timbunan aja mungkin ya, sekarang aspal kan. Iya. Nah, yang sungai Bekuan, parit Bekuan ini yang ditembuskan ke Bepak, ini aktivitasnya hanya sungai sebagai air yang akan dihisap oleh water leading ini, atau memang ada warga beraktivitas di situ, mandi kah? Ada. Ada juga. Sejak adanya dulu. Iya. Ada ikan juga di dalam itu. Ada. Dari mana ikannya, Pak? Itu ikan singkat apa ini dari sungai lah. Aliran 2 tuh. Sungai ini satu, Sungai Bepak yang paling ujung. Sungai Bepak ini deh sambung dengan sungai alami ya? Sambung. Oh, bertemulah di situ ya. Oh, dari situ. Sampai ke Sungai Pabrik. Iya, iya. Ada enggak, Pak, kesan-kesan khusus Bapak yang terkesan gitu sama tempat ini? Ada. Yang terkesan sama tempat ini yang aduh,
Nah, kenapa lah enggak diaktifkan lagi gitu? Apa kira-kira Pak Suharmanto nih? Kesan-kesannya itulah waktu kita masih kecil. Sunat Rasul kan. Oh iya, iya. Nah ini main di atas, jadi ada bapak penjaga. Datang bapak penjaga bawa apa? Mbak berak. Tangkur. Mau lari tak bisa. Terpaksa lah turun dari pipa. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 70-an. 70-an. Tapi itu masih bersih nih. Ada yang jaga nih. Bersih, ada jaga. Sekarang Ini air di atas. gudang, rumah gudang masih panjang. Tapi sekarang Belandanya meninggalkan tahun berapa? Meninggalkan tempat ini. Belanda sudah merdeka lah. Udah mereka. Udah enggak ada orang. Tidak ada. Tak ada. Tapi waktu sebelum merdeka, sebelum 1945, 17 Agustus itu mereka masih di sini. Iya. Yang jaga militer mereka atau hanya pekerja sipil biasa? Bekerja sipil. Hubungan mereka sama masyarakat di sini? Hubungan ya, bagus. Ya kan Bapak ya memang tidak mengalami secara Iya, langsung, iya. tapi kan setidak-tidaknya di kampung ini pernah bercerita Dengar dulu. cerita. Ini banyak kemarin nih orang Belanda di dalam sini apa. Tentu dia punya keluarga juga, anak istri tinggal di sini. Ini tidak masuk bangunan lama ini. Enggak. Enggak, ini Bangun baru. Baru. Kalau yang ini Pak, yang Mbak ini? Ini Mbak baru. Yang itulah zaman Belanda punya. Ini baru ini. Yang pokoknya yang lama yang 8 bangunan tadi. Ya, Nah yang Mbak ini baru ya. Berarti yang di sebelah Mbak ini yang lama. Sungai ini yang Sungai Parit Bekoan ini berapa panjang kira-kira ke sana? Banyak nih Pak, banyak kilonya. Dia pusing. Ya, ke Bekoan Putatnya. gitu ya. Iya. Ada lagi beko kedua, itu putaran ke sana. Jadi Pembuangan. tumpat ini hampir semuanya sekarang Pak ya? Iya. Ah. Hampir semuanya. Mau enggak Bapak kalau suatu saat ini diaktifkan lagi? Ayo mau lah, biar kering jalan bisa apa kan. Iya, karena saya dengar tadi Bapak bilang kan tak pernah ada banjir ketika ini. Iya. Katanya ada buaya juga Pak. Ada. Dulu. Gitu ya. Ini kolam juga dulu Pak ya. Ini kolam segi 4 ini. Untuk air juga. Penampungan air. Penampungan air sebelum disaring. Ah. Kita ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Ah. Namanya ini kan tempat bersejarah. Iya. 1924. Pernah tidak Bapak dengar ada kisah di sini? Waktu proses pembangunannya, apakah ada pertumpahan darah atau ada permasalahan dengan masyarakat di sekeliling sini? Kalau bangunan Belanda tak ada kelai-kelainya. Pokoknya ketika mau dibangun di sini masyarakat terima, ada dibantu. Ada. Mereka hanya bekerja di sini atau bawa keluarganya juga mereka? Bekerja. Ya kerja, ada yang bawa keluarga. Ini bule-bule itu. Nah. Ah. Itu rumahnya itu dulu. Rumah zaman Belanda itu masih ada satu lagi. Yang mana Pak? Itu rumah yang merah itu. Seng merah itu. Iya. Hah. Itu rumah peninggalan. Cuma udah banyak direhab lagi kan. Iya. Apanya? Apa harapan Bapak terhadap tempat ini? Ini tempat ini kan dibilang tidak ada, dia besar. Ah. Dibilang mengganggu, dia punya sejarah. Dibilang punya sejarah, dia terbengkalai gitu aja. Tentu ada harapan masyarakat, ya kan? Nah, kalau dapat dia apa aja? Di bersih atau dia apakan lagi kan? Dipungsikan lagi dirawat. Fungsinya terserah, mau jadi museum atau mau jadi tempat air sekalipun silahkan ya Pak ya. Iya. Asal yang parit di belakang itu digali. Ataupun pariwisata. Oke. Jadi setelah kita bercerita tadi Pak, memang apa namanya, ini hanya tempat bersejarah. Saksi bisu nih Pak. Iya. Dinding-dinding nih kalau bisa bercerita deh. Di sini ada kejadian ini dulu. Nah, sekarang hanya jadi bagian sejarah kita, tidak bisa kita lupakan. Mau kita paksakan untuk dijadikan sesuatu yang aktif lagi juga, kalau berat kan tidak mungkin juga. Iya. Untuk hal-hal sekarang ini, untuk mungkin ada yang lebih canggih atau apa, itu alasan pemerintah mungkin tidak untuk memulai. Tetapi bagi saya masuk akal.
dulu tidak pernah banjir di sini. Iya. Ketika parit galian ini aktif, tidak ada salahnya kita coba ini digali lagi Iya. sampai ke bebas Harapannya gitu gitu kan. lah. Biar tidak banjir, karena repot Pak ya kalau banjir. Sampai simpang ini banjir. Ini baru selesai juga banjir. Iya. Iya Pak, baru kering dalam 2 bulan nih. Baiklah Pak. Baik, kawan-kawan cerita mungkin segitu saja dahulu atas kesediaan Pak Suhermanto selaku RW di sini, Pak Leman selaku penjaga tempat ini, tempat yang kalau memang betul-betul kita kaji sejarahnya, ini sungguh bersejarah. Ini adalah pusat logistik berupa air. Tempat penting saat itu untuk suatu perang, memenang peperangan itu air perhitungan yang sangat Iya. diperhitungkan lah. Jadi mungkin karena minimnya pengumpulan data hingga tempat ini hampir terlupakan, bahkan kalau tidak ada kita yang mengingatnya, ini akan habis di gerus zaman Pak. Nah itu tujuan kami datang ke sini bercerita, bukan untuk mengaktifkan ini lagi, tapi sekedar pengingat Iya. bahwa ada tempat penting dibangun oleh kerajaan Belanda di Indonesia. Inilah salah satunya tahun 1924. Kami bertiga, kami semua yang ada di sini mohon undur diri. Mohon maaf ya Pak, kalau ada salah-salah kata, salah-salah berucap, salah-salah sikap. Tidak ada maksud lain, kami hanya ingin bercerita saja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan yang telah kami sebutkan tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.